Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aldrian Baroka dari kelas AKP 7B akan mempresentasikan materi tentang audit internal berbasis resiko. Materi yang pertama yaitu definisi audit internal berbasis resiko. Menurut Institut Internal Audit, audit internal berbasis resiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan resiko secara menyeluruh dari suatu organisasi. Audit internal berbasis resiko memungkinkan auditor internal memberikan assurance kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubung dengan risk appetite. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dan keunggulan audit internal berbasis resiko. Yang pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif, tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual, tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen risiko, termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjutnya dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, risiko tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan keuntungan dan keunggulan audit internal berbasis risiko tersebut, maka audit internal dapat memberikan keyakinan kepada dewan direksi dan dewan komisaris mengenai beberapa hal. Yang pertama, proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko yang dianggap kunci, termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Selanjutnya, implementasi audit internal berbasis risiko. Terdapat 3 tahap dalam implementasi audit internal berbasis risiko. Tahap pertama yaitu menilai risk maturity, yaitu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko atau risk register dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Tahap kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala dan umumnya 1 tahun sekali, menentukan penugasan assurance dan consulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan assurance, termasuk assurance terhadap proses-proses manajemen risiko, pengelolaan risiko-risiko kunci, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Tahap ketiga yaitu melaksanakan tugas audit. Melaksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan assurance dalam rangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau kelompok risiko. Selanjutnya, aneka ragam risiko bisnis. Risiko menyiratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Terdapat beberapa jenis risiko bisnis, salah satunya yaitu versi generic risk model yang diberi nama risk families yang terdiri dari 10 risiko, yaitu yang pertama strategic or franchise risk, yang kedua legal or compliance risk, yang ketiga financial reporting risk, yang keempat staff or organization risk, yang kelima credit risk, yang keenam insurance risk, yang ketujuh sovereign or cross risk, yang ke-8 market risk, yang ke-9 operational risk, yang ke-10 system or technology risk. 4 jenis risiko bisnis versi IIA. Risiko bisnis menurut Institut Internal Audit terdiri atas strategic risk, compliance risk, reporting risk, dan operating risk. Strategic risk, complement risk, dan reporting risk dibagi ke dalam risiko akibat keputusan internal perusahaan dan risiko akibat faktor internal. Sedangkan operational risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang berhubungan dengan proses manusia dan masalah keuangan. Adapun 5 jenis risiko bisnis berdasarkan salah satu tulisan di Google. Yang pertama, strategic risk atau risiko strategis, yakni risiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena perubahan teknologi,
masuknya pesaing yang baru yang sangat kuat ke pasar, pergeseran dalam permintaan atau preferensi pelanggan, melonjaknya harga bahan baku secara luar biasa, atau sejumlah perubahan lainnya berskala besar. Yang kedua, complement risk atau risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, bertambah pula risiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Yang ketiga, operational risk atau risiko operasional. Risiko operasional merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, bisa berupa kegagalan teknis seperti listrik padam, atau karena sebab manusia yaitu mogok kerja atau proses rusak atau terhentinya suatu mesin untuk dalam bekerja. Yang keempat, financial risk atau risiko keuangan. Kebanyakan kategori risiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Namun, kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Yang terakhir, reputational risk atau risiko reputasi. Jika reputasi perusahaan atau pemiliknya hancur, kerugian berupa hilangnya pendapatan terjadi karena pelanggan menghindari berbisnis dengan perusahaan itu. Atau perusahaan makin sulit mencari karyawan baru jika calon-calon pegawainya mendengar berita buruk tentang reputasi perusahaan tersebut. Begitu juga dengan supplier yang mulai menawarkan syarat-syarat yang semakin tidak menarik. Yang terakhir, jenis resiko bisnis menurut John Spacey. John Spacey mendefinisikan resiko bisnis sebagai suatu kemungkinan yang di kemudian hari yang dapat mencegah seorang mencapai tujuan perusahaannya. Resiko yang dihadapi bisnis bervariasi, mulai dari risiko yang dapat dikendalikan sampai hal-hal di luar kendali si pemimpin perusahaan, seperti keadaan perekonomian global. Risiko yang pertama yaitu competitive risk, yaitu risiko bahwa saingan kita mempunyai keunggulan terhadap bisnis kita. Keunggulan saingan ini menghalangi kita mencapai tujuan usaha. Yang kedua, economic risk, yaitu kemungkinan kondisi perekonomian meningkat biaya usaha atau mengurangi tingkat penjualan. Yang ketiga, operational risk, yaitu potensi kegagalan dalam operasi sehari-hari seperti dalam proses melayani pelanggan. Yang keempat, legal risk, yaitu kemungkinan peraturan baru yang mengancam bisnis atau menimbulkan biaya tambahan atau mendatangkan kerugian karena ada sengketa hukum. Yang kelima, complement risk atau risiko kepatuhan, yaitu kemungkinan perusahaan tidak patuh hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam banyak hal, perusahaan berniat melaksanakan hukum sepenuhnya namun berakhir dengan melanggar ketentuan karena kecerobohan atau kekeliruan. Yang keenam, strategy risk, yaitu risiko yang berhubungan sesuatu strategi tertentu. Yang ketujuh, reputational risk, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian karena menurunnya reputasi akibat praktik-praktik tidak sehat atau kecelakaan yang dipersepsikan sebagai tidak jujur. Yang kedelapan, program risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan suatu program bisnis tertentu atau program dari sekumpulan proyek. Yang kesembilan, project risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan suatu proyek. Manajemen risiko atas proyek tersebut merupakan suatu disiplin yang relatif matang. Yang ke-10, innovation risk atau risiko penemuan, yaitu risiko yang ada dalam bidang-bidang penemuan seperti riset untuk menemukan produk baru. Bidang-bidang ini perlu penyesuaian praktik manajemen risiko ke arah peningkatan kecepatan dan kegiatan berisiko tinggi. Yang ke-11, country risk atau risiko negara, yaitu paparan atau exposure terhadap kondisi di negara-negara di mana perusahaan itu beroperasi. Yang ke-12, quality risk atau risiko mutu, yaitu potensi atau kemungkinan perusahaan gagal memenuhi mutu yang diharapkan pelanggan atas produk, jasa, atau praktik bisnisnya. Yang ke-13, credit risk atau risiko utang, yaitu risiko pelanggan atau pihak lain tidak bisa membayar utangnya. Yang ke-14, exchange rate risk atau risiko valuta asing, yaitu risiko perubahan kurs valuta asing yang bisa berdampak terhadap nilai-nilai transaksi, aset, dan kewajiban. Yang ke-15, interest rate risk atau risiko tingkat bunga, yaitu risiko perubahan tingkat bunga bisa berdampak negatif buat perusahaan. Tingkat bunga yang terus-menerus akan meningkatkan biaya modal yang mengurangi bisnis model atau tingkat keuntungan.
Yang ke-16, taxation risk atau risiko perpajakan, yaitu potensi akan adanya undang-undang pajak yang baru atau tafsirnya yang akan menaikkan pajak-pajak. Yang ke-17, proses risk, yaitu risiko yang terkait dengan proses tertentu. Risiko ini sering menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko karena proses dalam bisnis ini dapat menekankan biaya dan meningkatkan pendapatan. Yang ke-18, resource risk, yaitu risiko sumber daya, yaitu kemungkinan gagalnya mencapai tujuan atau sasaran bisnis karena kurangnya sumber daya seperti dana atau tenaga kerja yang terampil. Yang ke-19, yaitu political risk atau risiko politik, yaitu potensi untuk peristiwa politik yang berdampak negatif terhadap perusahaan. Yang terakhir, seasonal risk atau risiko musiman, yaitu perusahaan yang mempunyai pendapatan yang terkonsentrasi pada suatu musim, berisiko terhadap turunnya permintaan di luar musim yang dilayani. Demikianlah pemaparan saya tentang audit internal berbasis risiko. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.